Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilumade Elsfirsaduyanti dengan NIM 2117041082. Saya dari kelas 4D, program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 1 sampai bab 6 etika bisnis profesi. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai bab 1 yaitu tentang etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah seperangkap prinsip moral dan nilai yang membimbing perilaku perusahaan dan individu dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan cara perusahaan dan individu berinteraksi dengan pelanggan, dengan rekan bisnis, dan dengan masyarakat secara umum. Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis harus mengikuti keadaan. Etika bisnis juga mengalami perkembangan, yaitu yang pertama pada zaman prasejarah, kemudian yang kedua di tahun 1960-an masa peralihan, kemudian di tahun 1970-an yaitu mulailah lahir etika bisnis di Amerika, tahun 1980-an mulai menyebar ke Eropa, dan tahun 1990-an sampai sekarang etika bisnis menjadi fenomena secara global. Selain itu, ada yang namanya perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai-nilai etika yang berlaku. Ada berbagai perilaku tidak etis dalam etika bisnis yang perlu dihindari, contohnya korupsi, diskriminasi, penipuan, penggunaan informasi rahasia, dan masih banyak lagi. Salah satu kasus dari perilaku tidak etis dalam bisnis yaitu pada kasus PT Garuda Indonesia yang pada tahun 2018 tentang memanipulasi laporan keuangannya. Tentunya, memanipulasi laporan keuangan itu termasuk dalam kasus penipuan. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2, yaitu tentang teori-teori dalam etika bisnis. Jadi, dalam etika bisnis mengenal beberapa teori. Yang pertama, teori utilitarisme. Teori ini mengutamakan tindakan yang memberikan hasil terbaik bagi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Tujuan utama teori ini adalah untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Kemudian, yang kedua, ada teori deontologi. Teori ini berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip etis tanpa memperhitungkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks bisnis, prinsip etis ini berarti bahwa perusahaan harus mengikuti aturan moral yang dianggap benar. Kemudian yang ketiga, ada teori hak. Teori ini mengutamakan hak individu untuk diperlakukan dengan adil dan layak sebagai fokus utama. Kemudian teori yang keempat, yaitu teori keutamaan. Teori ini fokus pada pengembangan sifat-sifat moral individu seperti kejujuran, integritas, keberanian, dan disiplin. Prinsip ini menekankan pada pentingnya pengembangan karakter individu dan perilaku moral yang positif dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3, yaitu tentang perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana hal ini berkaitan dengan nilai etika. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari, yang merupakan warisan yang kita dapatkan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar, yang termasuk dalam nilai etika seperti integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, kerjasama, dan juga inovasi. Berkaitan dengan hal itu, ada yang namanya hak dan juga kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus menunaikan kewajiban. Salah satu contoh hak dan kewajiban seperti kita berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam bisnis, maka hak yang kita dapatkan adalah hak atas keadilan dan perlakuan yang adil dalam hubungan bisnis. Selain itu, ada peduli dan juga menghargai orang lain, yang dimana peduli dan menghargai orang lain adalah prinsip dasar dalam etika bisnis yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu cara menunjukkan peduli dan menghargai orang lain seperti dengan menghargai keragaman, menyadari dan menghormati perbedaan dalam budaya, latar belakang, keyakinan, dan nilai-nilai individu, dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan sama. Berkaitan dengan hal tersebut, ada yang namanya toleransi, empati, dan juga sikap positif, yang dimana ketiga hal itu merupakan konsep penting dalam etika bisnis yang berkaitan. Toleransi merujuk pada kemampuan individu atau organisasi untuk menerima perbedaan, sedangkan empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pemikiran, dan juga perspektif orang lain. Sedangkan sikap positif meliputi keterampilan dan juga nilai-nilai seperti kerjasama, integritas, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Berkenaan dengan hal itu,
kita juga mengenal perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis dalam dunia kerja dapat mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai dan prinsip etika. Contoh perilaku tidak etis di dalam dunia kerja seperti diskriminasi. Selanjutnya, saya akan membahas bab 4 mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Sejarah bisnis telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Di tengah perubahan tersebut, etika bisnis juga mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimana pada awalnya etika bisnis lebih fokus pada keuntungan dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku. Namun pada saat ini perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab secara sosial dan memperhatikan dampak bisnis mereka pada masyarakat, lingkungan, dan juga karyawan mereka. Misi etika bisnis adalah menyediakan pedoman moral bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dan tindakan mereka. Misi etika bisnis dapat mencakup beberapa hal, seperti memperhatikan tanggung jawab sosial, bertindak dengan integritas, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan juga meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori normatif, meta, dan juga deskriptif, yang dimana 3 jenis teori ini digunakan dalam bidang etika. Yang pertama, teori normatif. Teori normatif mengembangkan standar moral atau etika yang harus diikuti. Sedangkan teori meta adalah studi tentang sifat dan etika yang berfokus pada pertanyaan seperti apa itu kebenaran etika. Kemudian yang ketiga yaitu teori deskriptif yang berfokus pada deskripsi tentang perilaku manusia dalam konteks etika. Yang dimana ketiga jenis teori ini penting untuk dipahami karena masing-masing teori ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan dan menjelaskan konsep etika. Selanjutnya saya akan membahas bab 5 tentang etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan produksi, yang dimana hal itu melibatkan berbagai faktor seperti bahasa, budaya, kebijakan perdagangan, keuangan internasional, dan juga perbedaan hukum. Beberapa contoh kegiatan bisnis internasional seperti ekspor-impor, investasi langsung asing, lisensi, franchise, dan juga perjanjian kemitraan. Bisnis internasional dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan pertumbuhan dan juga profitabilitas, mengurangi risiko pasar, dan juga mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih murah atau berkualitas lebih tinggi. Selanjutnya, tentang whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan mengungkapkan informasi yang dianggap ilegal, tidak etis, atau melanggar kebijakan dan juga peraturan perusahaan kepada pihak yang berwenang. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Edward Snowden, yang dimana Edward Snowden ini adalah seorang mantan kontraktor National Security Agency atau NSA yang membocorkan rincian program pengawasan rahasia Amerika Serikat kepada media pada tahun 2013. Dia mengungkapkan bahwa NSA mengumpulkan data elektronik dari jutaan orang Amerika dan warga negara asing. Tindakan Snowden ini memicu perdebatan global tentang privasi dan juga pengawasan. Selanjutnya, saya akan membahas bab 6 mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika yang dimana dapat berasal dari beberapa hal. Yang pertama, agama. Agama mengajarkan nilai-nilai moral seperti kasih sayang, toleransi, dan integritas yang dapat membentuk perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu filosofi. Filosofi memberikan kontribusi besar dalam membangun perilaku etis. Beberapa teori etika seperti deontologi, konsekuensialisme, dan etika kebajikan adalah beberapa contoh teori filosofis yang dapat membentuk perilaku etis. Kemudian yang ketiga yaitu budaya. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosialnya sendiri yang dapat membentuk perilaku etis. Kemudian yang terakhir yaitu hukum. Hukum juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku etis. Ketika orang merasakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum untuk bertindak secara etis, mereka akan cenderung lebih memperhatikan etika dalam keputusan dan tindakan mereka. Jadi sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.